Baik, saudara PDI Perjuangan akhirnya mengambil sikap di Pilkada Jakarta dengan mengusung Pramono Anung Rano Karno untuk menghadapi pasangan Ridwan Kamil, Suswono, dan juga akan juga kemungkinan besar melawan Dharma Pokrekun dan juga Gun Abioso begitu ya di Pilkada Jakarta. Nah, seberapa besar kemudian yang akan kita lihat di sini, seberapa besar peluang yang dimiliki oleh Pramono Rano ini untuk bisa memenangkan atau bisa berhadapan lah, tidak kompetitif dengan Ridwan Kamil Suswono dan juga pasangan yang lain. Kita akan diskusikan bersama dengan Mas Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis. Mas Agung, apa kabar Mas? Baik, Mas Reno, sehat. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Mas sudah meluangkan waktunya untuk Sama-sama, SCTV. Mas Reno. Ya, Mas Agung, saya langsung saja. ya. Kalau melihat peta Ridwan Kamil Suswono, kemudian Pramono Anung Rano Rano Karno, Karno. seberapa besar peluang bagi Pramono Rano ini untuk bisa kompetitif atau bahkan mungkin bisa mengalahkan RK Suswono di Pilkada Jakarta, Mas? Iya, ini pertanyaan yang menantang ya, sebagaimana tantangan yang akan dihadapi oleh Pramono Rano ini cukup berat, karena memang dideklarasikan dalam tanda petik ya, kemarin sore kita baru dapat nama Mas Pramono akan berpasangan dengan Rano Karno. Kalau misalkan dibedah secara personal, harusnya saya lebih nyaman ketika Rano Karnonya sebagai calon gubernur dan Mas Pramononya sebagai calon wakil gubernur. Mengapa? Karena Mas Rano ini sudah punya pengalaman yang panjang sebagai kepala daerah ketimbang Mas Pramono yang selama ini bertungkus lumus di partai dan menteri sekretaris kabinet. Pengalaman beliau sebagai kepala daerah belum terlalu solid, sehingga sebaiknya kalau memang masih ada waktu dibalik Rano Pramono seperti itu. Tapi lagi dan lagi ini keputusannya sepertinya sudah final, sehingga ke depan yang memang akan diusung Pramono Rano. Nah, bagaimana peluangnya ketika menghadapi RK Suswono yang secara elektoral saling melengkapi ya, mengingat Pramono Rano ini irisannya sama-sama kader PDIP, dan saya khawatir kalau ini tidak digenjot secara ekstra dari awal, ceruk pemilihnya tidak meluas. Saya sering mengungkapkan basis pemilih PDIP utamanya ada di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Nah, sementara basis Selatan yang PKS itu ada di Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan. Nah, bagaimana cara PDIP ya memperluas ceruk pemilih ini sehingga memang bisa merangsek ke basis-basisnya PKS yang selama ini terejawanta sebagai basis pemilih Islam perkotaan. Dan ini nggak mudah, waktunya mepet, sehingga mau tidak mau, Pramono Rano ini harus ekstra bekerja. Dan dalam konteks Jakarta itu masih mungkin. Kenapa? Karena pergerakan informasi, dinamika politik sangat kencang terjadi, sebagaimana sering kita lihat dalam timeline sosial media, ya, di X, ya, kemudian di Instagram, di TikTok, dan seterusnya, sehingga masih ada waktu. Tapi harus disiplin, harus terstruktur, harus masif gerakannya. Karena kalau tidak, maka peluang kalahnya lebih besar. Jadi Oke, sebagai pengantar seperti itu, Mas Reno. jadi peluang kalau melihat kondisi terkini lebih Ya. besar mana? Peluang kalah atau peluang menang ya, Mas? Sementara ini peluang kalahnya lebih besar. Karena dari banyak temuan elektabilitas di survei-survei kredibel, yang setelah Anies Ahok tidak maju, maka menguat nama RK sebagai calon gubernur yang potensial untuk menang. Walaupun Suswononya tidak terlalu kuat, tapi ada RK-nya di sana. Dan dalam konteks pilkada, yang dilihat itu cagupnya dulu. Nah, sementara cagupnya PDIP atas nama Pramono Anung itu belum pernah masuk dalam radar survei sekalipun. Nah, ini perjuangan yang ekstra, panjang, dan menantang. Nah, harapannya Mas Pramono semangat. Saya nggak tahu kata yang pas untuk itu, Mas Reno. Oke, nah ini menjadi menarik ketika memang ada juga yang mencoba menimbulkan atau memunculkan narasi Mas Ya, Pramono ini adalah berpengalaman di kabinet Pak Joko Widodo sebagai pembantu presiden begitu. Ini persis. saya sudah baca nih beberapa narasi-narasi yang muncul sejak kemarin sore sampai dengan saat ini. Nah ini apakah juga Anda lihat sebagai salah satu upaya untuk menggenjot itu tadi, Mas Agung? Iya, ada banyak cerita di belakang panggung yang sedikit banyak Mas Pram ini bisa menjadi representasi di internal PDIP karena memang punya loyalitas yang panjang dengan Ibu Mega. Tadi saya sempat diskusi 27 tahun, Mas Reno, hampir 3 dekade. Terus yang kedua juga dia selama ini menjadi komunikator ulung antara partai dengan istana, apakah itu Istana Merdeka maupun Istana Hambalang. Sehingga nama beliau mengemuka sebagai cagup, ya, bukan Rano, karena pertimbangan-pertimbangan politis, pertimbangan-pertimbangan soal chemistry beliau dengan
partai atas nama Ibu Mega atau atas nama partai itu sendiri. Jadi kalau misalkan ada narasi-narasi lain di luar mengakomodasi semangat elektoral, maka itu wajar terjadi, apalagi PDIP ini partai kader. Tetapi lagi-lagi karena dalam era demokrasi modern elektabilitas itu sebagai fatsun utama, nafas ya pilkada kita, maka PDIP ke depan maupun seterusnya harus bisa merangkul naral elektoral juga, karena itu yang istilahnya membuat PDIP akan survive di eksternal publik ya. Kalau misalkan sebatas hanya mengajukan kader itu bagus di satu sisi, tapi di sisi yang lain ada minusnya. Tadi peluang menangnya menjadi minimalis. Nah, kan kita tak mau ya PDIP ketika dapat momen emas macam ini hanya sebatas melengkapi atau menjadi penggembira saja. Kalau memang dari awal tidak diset dengan maksimal, ya pola-pola pemenangan yang terstruktur, sistematis dan masif tadi. Ya bagaimana kerja di udara, kerja di darat, kerja-kerja pemenangan di level-level grassroots yang memang bisa terukur, menukik dan bisa memastikan itu terkonversi di bilik suara. Seperti itu, Mas Reno. Oke, kalau kita berbicara loyal terhadap partai, loyal kepada Ibu Mega seperti yang tadi Mas Agung singgung begitu ya. Ya, Memang ada satu nama lain, tapi ini mungkin belum terlalu lama menjadi kader PDIP, Mas Agung. Ada nama Ahok ya, sebetulnya di situ yang potensial juga betul. untuk maju. Analisis Anda kenapa kok tidak dimajukan Ahok saja ya? Kok kenapa harus Pramono begitu? Apakah masih ada kekhawatiran peristiwa di 2017 menurut Anda? Iya, otomatis Mas, karena memang kan ada residu suka atau tidak Pilkada 2017 yang mengemuka ketika sekarang Pilkada Jakarta berlangsung lagi di 2024. Jadi ketika nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok dimajukan, ada kerentanan soal diserangnya isu-isu politik identitas, isu-isu primordial. Dan itu dikhawatirkan justru menjadi kontraproduktif dengan semangat PDIP untuk ya memenangkan pertandingan di 2024 ini. Sehingga mau tidak mau harus ada nama lain di luar Ahok. Bahkan Anies pun demikian. Kalau Ahok di eksternal problematik, Anies di internal PDP yang problematik. Jadi Pramono ini titik tengah antara Anies dan Ahok. Tapi sayangnya titik tengah ini saya kira sementara ini belum menjawab persoalan elektoral yang selama ini diharapkan masyarakat bisa mengakomodasi kepentingan dan aspirasi mereka soal figur Hmm. perubahan, soal melawan koalisi gemuk, Kim Plus, soal menjawab problem-problem Jakarta yang belum tuntas di masanya Ahok, Anies, dan seterusnya. Nah, akhirnya apa? Saya tadinya berharap ada kejutan politik atau wow factor yang mengemuka ketika PDIP mengumumkan pasangan cagup-cagupnya. Tapi yang mengemuka akhirnya adalah bukan klimaks, malah anti klimaks, Mas Reno. Nah, Karena yang ini muncul menjadi nama Mas menarik. Pramono. Seperti itu. Oke, ketika tadi Mas Agung menilai bahwa Mas Pramono ini sebagai titik tengah antara Anies dan Ahok, karena Ahok ini Ya, berpolemik di eksternal, Anies berpolemik di internal, menurut Anda tadi mengatakan. Sehingga titik tengahnya sip. adalah Mas Pramono. Apakah hanya figur Pramono Anung saja yang bisa menjadi titik tengah di situ? Ya sebenarnya ada Mas Rano ya, kemudian ada juga Pak Jarot misalkan, ada juga Pak Azwar Anas ya, ada banyak nama-nama lain, cuman pertimbangan utamanya saya kira juga paling utama chemistry dengan Ibu Ketum, Ibu Megawati Soekarno Putri. Loyalitasnya harus benar-benar memang tidak terbantahkan, sangat solid, dan dari faktor-faktor itu memang Mas Pram nomor satu, Mas Reno. Ya, Hmm. walaupun nama-nama lain Mas Rano, Mas Jarod itu kan pengalaman sebagai kepala daerahnya luar biasa. Tadi Mas Rano pernah jadi gubernur, kemudian pernah menjadi wakil gubernur. Mas Jarod juga pernah jadi wali kota Blitar. Dia 2 periode pernah di Jakarta juga wakil gubernur. Seperti itu, pernah berkontestasi di Sumut. Jadi kalau ditanya Azwar Anas apalagi Banyuwangi ya. Jadi semua nama-nama di luar Mas Pram ini pengalaman sebagai kepala daerahnya panjang dan jelas gitu. Tapi kenapa Mas Pram yang muncul? Nah, akhirnya jawabannya ya chemistry dengan Ibu Ketum, rekam jejak dan loyalitas yang panjang di partai, dan itu semua memang tidak bisa dikalahkan nama-nama tadi, baik itu Mas Jarod, Mas Azwar Anas, maupun Mas Rano, seperti itu. Oke, menarik Mas. Ketika kemarin sore tiba-tiba yang saya menerima video yang disampaikan, kemudian di situ ada bendahara umum PDIP Pak Iya, Oli Dondo Kambe menjelaskan Pramono Anung, Rano Karno, kemudian dan sampai dengan hari ini nama itu juga masih bertahan begitu ya. Nah, betul. kenapa nama itu dilontarkan dalam bentuk doorstop kemudian sedang berjalan ke dalam mobil? Bukan di dalam sebuah forum seperti beberapa kepala daerah
lain yang sudah kita simak bersama beberapa waktu lalu. Apa analisis Anda? Pesan apa yang terkandung di situ? Iya, saya kira Jakarta ini selain soal cerita injury time atau extra time yang mengemuka, ada soal residu pilpres ataupun politik nasional di dalamnya, Mas Reno. Ya suka atau tidak, mau dibantah atau tidak, mesti ada di sana. Karena ini memang ada anomali politiknya. Tadi Mas Reno sudah lihat ada ketidaklaziman pengumuman seorang kepala daerah di doorstop ketika seorang ketua DPP ada di dalam mobil. Itu kan tidak Hmm, lazim. hmm, Ya, itu hmm. ada anomali politik di situ. Nah, saya kira mestilah ada residu-residu politik nasional di sana yang cerita di belakang panggungnya akan menarik kita bahas setelah kamera ini mati, Mas. Oke, oke, oke. Tetapi begini, Mas, Ya, apa siap. ya membuat begini? Oke, penengah, kemudian penengah antara Anies dan Ahok, tapi kemudian juga loyal kepada partai, loyal kepada Ibu Mega. Tapi ada Ya, satu faktor yang penting tadi yang Anda sebutkan, Mas Agung, adalah soal elektoral, elektabilitas. Bahwa betul. tujuan orang berkontestasi di pemilu, di pilkada itu kan untuk menang, Mas. Persis. Nah, Persis. lalu apa dengan mengusung Mas Pramono Anung ini, apakah kemudian PDIP yakin menang karena mengusungnya di last minute dan dengan cara yang tidak lazim seperti itu, atau bagaimana menurut Anda, Iya, saya Mas kira Agung? peluang menangnya masih ada. Petanya masih Hmm. terbuka karena petahana tidak maju lagi. Apakah itu dalam konteks Anies atau dalam konteks Ahok, ya. Jadi peluangnya masih ada, tapi bagi PDIP ini tidak mudah. Karena RK kita tahu punya elektabilitas yang lebih baik, ya, menimbang Anies dan Ahok tidak maju. Nah, terus yang kedua, mesin ini sempurna karena ada PKS di sana. Ya, Hmm. jadi magnet elektoral RK berpadu dengan mesin partai itu buat saya kolaborasi yang sangat baik. Nah, untuk mengalahkannya, paling tidak, ya, Pramono dan Rano ini harus menguatkan dua-duanya atau salah satunya atau hal lain. Ya, saya sering mengatakan ada tiga faktor. Pertama soal bagaimana mengoptimasi personal branding Pramono dan Rano ini, ya, pengalaman mereka, prestasi mereka selama menjabat baik di eksekutif maupun sebagai kepala daerah itu dikapitalisasi bahkan diviralkan setiap hari misalkan. Yang kedua, bagaimana mereka punya program-program yang bagus, program branding, ya, supaya apa? Supaya masyarakat Jakarta itu bisa melihat mereka sebagai solusi atas berbagai permasalahan yang ada. Apakah soal Hmm. banjir, soal macet, soal sampah, polusi udara, dan masalah-masalah akut perkotaan yang selama ini memang dirasakan langsung masyarakat. Ya, supaya apa? Supaya ini nggak sekedar hanya di sana Kim Plus, di sini bukan Kim Plus, di sana PDIP, di sini bukan PDIP. Jadi bukan lagi artifisial, tapi lebih konkret, lebih jelas karena pemilih Jakarta ini adalah masyarakat yang punya pendidikan yang baik, kelas menengah secara ekonomi bagus, dan ya sedikit banyak juga ada wajah Islam perkotaan yang tadi sempat saya singgung. Yang ketiga, bagaimana merespon isu-isu aktual dan kontemporer supaya apa? Supaya kandidat yang dimajukan di Jakarta ini relevan dengan konteks lokal, global, bahkan regional. Karena kan apalagi narasinya Jakarta kota global, Mas. Ya Hmm. bagaimana Hmm. isu misalkan sembako lagi mahal harganya, gimana solusi dari Pramono Rano ataupun RK Suswono. Terus sekarang lapangan kerja lagi sempit, lagi kecil, pas menengah turun jumlahnya. Nah, ini bagaimana RK Suswono, Pramono Rano menjawab itu semua. Nah, masyarakat akan melihat dan di situ peluang Pramono Rano kalau memang bisa merespon hal-hal konkret tadi seperti itu. Oke, saya jadi teringat apa yang dikatakan Adian Apitupulu, PDIP, Mas Ya, Agung, bahwa PDIP itu lebih melihat persoalan-persoalan yang apa yang ada di masyarakat, kemudian apa solusi yang akan diberikan oleh calon pemimpin itu. Elektabilitas nanti akan dikerjakan bersama. Tapi dalam waktu yang saya bisa sempit, katakan ini sangat sempit ya, sampai dengan 23 atau 24 November, karena kan ada ya, masa tenangnya begitu minggu ya. tenang, persis. Nah, ada masa tenang di situ. Ya, Genjotnya harus seperti apa kalau memang mau kompetitif atau bahkan menang dalam pilkada ini? Karena kan kalau Jakarta kan masih 50% lebih ya, Mas ya, minimal ya. Bukan winner take all ya. iya, iya. Jadi 50% plus satu ya, Mas. Tapi, Hmm, jadi yang hmm. jelas begini, Mas. Kalau saya sering menarasikan tadi ada personal branding, program branding, isu branding. Nah, yang paling penting bagaimana mesin branding ini juga jalan. Supaya apa? Narasi mereka soal prestasi mereka, isu-isu tadi, programnya itu bisa viral. Dan bagaimana Oh, karena oke. tren pemilih ini adalah kelas menengah ya, milenial, kemudian Gen Z, maka keterlibatan platform sosial media itu menjadi penting. Ya, jadi walaupun pendek ya, mungkin 3 bulan efektif dari sekarang masa kampanye itu dan terpotong dengan minggu tenang, saya kira masih ada waktu, masih ada potensi. Karena apa? Timeline sosmed itu kan per detik, Mas Reno. Ya, Ya. dinamika informasi di Jakarta ini sangat pesat, sangat cepat,
Kalau tidak hati-hati, justru bisa jadi bumerang. Nah, kita tahu hari ini RK Suswono juga menghadapi itu, ya. RK dalam beberapa waktu terakhir sibuk mengklarifikasi, sibuk Cuitan. apa namanya, meluruskan informasi di masa lalu. Dan saya kira itu sebuah problem juga bagi RK Suswono. Jadi dalam beberapa hal, kandidat yang punya elektabilitas tinggi, misalkan dalam konteks Jakarta, misalkan ada RK Suswono atau Ahmad Lutfi, kemudian bersama Taj Yassin atau Khofifa Emil, itu yang dihadapi bukan lawannya kalau mereka punya elektabilitas yang tinggi, tapi diri mereka sendiri, pasangan mereka sendiri. Nah, itu bukan persoalan yang mudah juga. Kalau banyak blunder, banyak salah sikap, salah perilaku, salah kata, dan seterusnya, apalagi kandidatnya trennya bagus, terus naik, nah ini bisa jadi pertarungan yang kompetitif. Seperti itu. Jadi saya kira untuk Jakarta, ini relevan ya. Tapi memang untuk Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat, itu memang agak susah mengejar ketika memang kandidatnya sudah tertinggal jauh. Tapi dalam waktu yang masih lama, ya tidak lama mungkin, masih ada peluang lah. Asal apa? Timnya disiplin, kandidatnya mau kerja keras, mau turun ke basis-basis secara intensif seperti itu. Oke, terakhir Mas Agung, Ya, kalau kemarin kita sempat melihat Pak Anies menggunakan baju merah bertandang ke DPP PDI Perjuangan, saya jadi terpikir begini. Ini kita ya, berbicara konteks Jakarta. Di ya, PDIP sudah ada Pak Ahok, begitu ya, kadernya. ya. Nah, mungkin tidak strategi ini digunakan oleh PDIP dengan menarik dalam tanda kutip bukan mengkaderkan Anies, tetapi mengajak Anies untuk mengkampanyekan Pramono Rano di Pilkada 2024 ini karena ada dua figur di situ nanti ada Ahok, ada Anies yang juga merupakan representasi Gubernur Jakarta sebelumnya. Masuk akal tidak? Make sense nggak dengan menggunakan strategi itu kira-kira? Iya, dengan realitas politik semacam ini mestinya bisa-bisa saja dan ini masukan juga untuk Anies agar berpartai, ya. Tapi memang agak berat kalau misalkan kepentingan dan kebutuhan politik yang Anies tidak terakomodasi dalam waktu yang dekat, Mas Reno. Tapi nggak ada yang Hmm. nggak mungkin ya, karena selama ini kan Anies tidak pernah masuk partai secara kafah ya, benar-benar Hmm. jadi kader, bertungkus lumus di sana, ya membesarkan partai, dan itu memang yang diharapkan PDIP kepada siapapun yang dicalonkan oleh mereka atau mendapat penugasan di eksternal. Nah sayangnya Anies memang selama ini ya lebih banyak kita lihat bermanuver, kemudian berpindah dari satu partai ke partai yang mengusungnya, dan ini buat eh, publik ataupun Anies pembelajaran penting bahwa siapapun yang ingin meretas jalan di politik maka harus berpartai. Pun tidak berpartai, ujungnya harus menggunakan partai dan sedikit banyak partai ingin mereka menjadi kadernya. Itu penting juga dan saya kira ini masukan utama bahwa ya ke depan kita juga harus menguatkan partai. Ya jangan sampai partai ini menjadi ranah elit semata ya, lebih terbuka, lebih transparan dan memang ujungnya harus ada revisi undang-undang pemilu lah supaya apa makin banyak orang tertarik berpartai dan partai ini tidak menjadi ranah eksklusif ya sehingga semua orang jadi memiliki seperti itu Mas Reno. Baik, Mas Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, terima kasih sudah berbagi perspektif, sudah bergabung bersama kami pada kesempatan kali ini. Kita jumpa di lain waktu ya Mas ya. Tentu Siap dalam Mas Reno, waktu makasih. pilkada sampai 27 November kita masih akan terus berhubungan begitu ya. Karena Ya, momen-momennya pasti akan banyak yang hangat. Makasih Mas betul, Agung. betul. Saudara, Sama-sama Mas Reno. baik. Dan saudara itu tadi adalah perbincangan saya bersama dengan Mas Agung Baskoro terkait dengan peluang yang dimiliki oleh Pramono Rano di Pilkada Jakarta untuk berhadapan dengan Ridwan Kamil Suswono. Kalau sampai sekarang celahnya lebih besar peluang untuk kalahnya, tapi dalam waktu 3 bulan semua bisa terjadi karena politik itu adalah suatu seni, tidak ada yang tidak mungkin begitu. Inilah yang harus dimanfaatkan oleh pihak PDI Perjuangan jika ingin betul-betul menang di Pilkada Jakarta dengan mengusung pasangan Pramono Anung dan juga Rano Karno. Saya Reno Reksa, salam SCTV.